Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas rahimakumullah. Jamaah Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memperbanyak puji-pujian kepada Allah. Puji-pujian sebagai bentuk pengagungan terhadap kebesaran dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Serta juga sebagai rasa syukur seorang hamba atas berbagai nikmat yang terus terlimpahkan dan rahmat yang terus tercurah pada kita sekalian. Hari ini kembali kita berada di hari yang mulia, hari raya umat Islam setiap pekannya, hari Jumat. Jumat kita kali ini adalah Jumat penanggalan 18 Rajab 1447 Hijriah. Hadirin sekalian, beberapa waktu yang lalu telah ditetapkan KUHP di negeri kita, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ini sebagai ganti dari sekian lama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi kolonial Belanda masa lalu. Dan ini tentu saja adalah satu langkah yang patut diapresiasi dan sebagai bentuk kemajuan negeri kita yang perlu disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pihak MUI pusat pun telah memberikan testimoni dan apresiasi terhadap langkah maju ini. Walaupun ada beberapa catatan yang disebutkan. Beberapa waktu yang lalu, Ketua MUI Komisi Fatwa Bapak Prof. Asrarun Niam dan juga Wakil MUI Pusat Bapak Kiai Haji Khalil Nafis memberikan catatan antara lain persoalan tentang nikah siri dan poligami yang bisa dipidana. Ini tentu saja menjadi catatan khusus karena bisa disalahgunakan dan bisa disalahfahami tentang hukum Islam yang pada hakikatnya hukum Islam selalu datang dengan maslahat-maslahat yang terbaik bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak akan bicara tentang masalah secara khusus hal ini. Tapi ada satu hal yang perlu untuk kita jadikan perenungan bersama. Bahwa dalam statistik tahun yang lalu, kita baru berpindah ke tahun 2026. Ternyata pengadilan-pengadilan agama mencatatkan jumlah perceraian yang sangat banyak dan relatif meningkat di beberapa daerah, bahkan mungkin merata di semua daerah. Ribuan dalam satu tahun tercatat ribuan angka perceraian, dan ini tentu saja patut mendapatkan tanggapan. Perlu kita mengetahui persoalannya, dan tentu saja Islam selalu datang dengan jawaban dan solusinya. Oleh karena itu dalam kesempatan khutbah kali ini kami sedikit mau menjelaskan atau mau mengingatkan tentang bahaya perceraian, mudaratnya, dan bagaimana solusi yang ditawarkan atau yang diajarkan oleh agama kita ini. Hadirin sekalian, perceraian kadang dianggap sebagai suatu solusi cepat
antara dua pasangan hidup yang telah mengikrarkan dengan akad yang Allah bahasakan dalam Al-Quran sebagai mitsaqan ghalidha. Kalau kita cermati akad yang Allah sifatkan dengan akad yang sangat kuat dalam Al-Quran, ada pada dua masalah. Mitsaqan ghalidha itu diungkapkan dalam persoalan risalah, ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi dan rasulnya untuk menyampaikan risalah, tugas yang sangat mulia. Lalu penggunaan mitsaqan ghalidha juga digunakan untuk akad antara suami dan istri, menunjukkan dia bukan akad perjanjian yang begitu mudah untuk diputuskan dan dihentikan di tengah jalan hanya karena masalah-masalah yang kadang remeh-temeh di antara kedua pasangan. Jamaah sekalian, pertanggungjawabannya banyak di sisi Allah, dan mudaratnya pun bukan hanya pada dua pasangan tersebut. Dia akan memberikan mudarat kepada anak-anak yang ditinggalkan, bahkan memberikan dampak yang tidak sedikit, dampak yang buruk di tengah-tengah masyarakat. Karena pada hakikatnya Islam ini kuat ketika negeri dan masyarakatnya kuat, dan masyarakat kuat ketika keluarganya kuat. Setiap keluarga muslim itu akan menguatkan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Namun jika keluarga kita keluarga yang rapuh, begitu mudah berpecah, dan suami istri berpisah hanya karena masalah-masalah yang masih bisa dicarikan solusinya, ini akan mendatangkan banyak masalah. Broken home dan anak-anak yang akhirnya jatuh dalam sekian banyak kesesatan, kemaksiatan dan persoalan hidup, itu banyak disebabkan karena persoalan yang terjadi antara bapak dan ibu mereka. Perceraian dalam Islam pada hakikatnya sesuatu yang dibolehkan, kadang menjadi solusi yang terakhir, tapi bukan solusi yang pertama, dan bukan sesuatu yang digemari, bukan sesuatu yang dimotivasi, bukan sesuatu yang dianjurkan. Bahkan kita harus mencamkan bahwa perceraian antara suami dan istri pemicunya adalah syaitan, iblis dan syaitan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ketika menyebutkan bagaimana iblis dan setan mengajarkan kepada manusia sihir. Tujuan asalnya, salah satu tujuan utamanya sihir itu adalah fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Salah satu tujuan sihir itu adalah untuk memisahkan antara suami dan istri. Dan dalam hadis Muslim disebutkan, hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, iblis selalu mengadakan koordinasi dan berkumpul dengan pasukan-pasukannya. Sebelum diutus ke sana kemari anggota-anggota si iblis, dia kumpulkan para setannya, melaporkan apa saja yang telah dilakukannya, dan kadang laporan dari sebagian setannya yang telah berhasil melakukan sesuatu menggoda manusia dianggap belum apa-apa. Tapi yang paling diapresiasi oleh si iblis ketika salah satu dari syaitan mengatakan, saya telah berhasil menjadikan suami istri bercerai. Ini yang paling diapresiasi, ini yang paling disenangi laporannya oleh si iblis, menunjukkan bahwa perceraian pada hakikatnya tidak mendatangkan kebahagiaan kecuali kita membahagiakan secara sadar atau tidak, langsung atau tidak, kita hanya membahagiakan setan dan iblis. Hadirin sekalian, apa sebenarnya persoalannya dan apa solusinya tentang masalah perceraian yang terus cenderung meningkat dari waktu ke waktu? Yang paling pertama yang kita mau katakan tentang solusinya adalah pentingnya persoalan ilmu sebelum kita menikah. Pentingnya pendalaman ilmu sebelum menikah dan setelah menikah. Karena ibadah dalam Islam itu selalu didasari oleh ilmu. Dalam syariat Islam, nikah
bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, kebutuhan hajat insani yang diperlukan oleh setiap manusia. Islam memandang nikah lebih dari itu. Bagi Islam, nikah adalah ibadah, sunnah Nabi SAW yang dimotivasi kita untuk melakukannya, dan begitu banyak keutamaannya. Maka dia perlu didasari dengan niatan yang benar dan melaksanakannya sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Di antara hal yang kadang kita tidak sadari bahwa dia perlu untuk menjadi visi dan misi kita dalam nikah adalah, visi kita dalam nikah adalah bersama dengan pasangan kita, bukan hanya di dunia yang sebentar ini, tapi juga sesurga nantinya. Seorang muslim ketika nikah bukan berarti hanya untuk mencari pasangan hidup yang bisa menemaninya beberapa saat, beberapa tahun, tapi yang bisa akan membersamainya sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tidak memahami ini, maka dengan mudahnya mengganti-ganti pasangan, padahal dia tidak sadar seharusnya dia menyiapkan pasangan yang akan membersamainya dan akan hidup bersamanya dengan penuh suka dan dukanya untuk sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah tentu saja ada dukanya, ada sulitnya, tapi disitulah letak pahalanya yang besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ar-Ra'd tentang para keluarga-keluarga yang masuk surga secara bersama. Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka-mereka yang masuk ke jannah surga Aden. Siapa-siapa mereka itu? Mereka masuk di surga Aden tidak bersendirian, tapi bersama dengan bapak-bapak mereka, bersama dengan istri-istri dan suami-suami mereka, bahkan bersama dengan anak keturunan mereka. Mereka akan masuk di Jannatul Aden, dan malaikat-malaikat akan memberikan ucapan selamat kepada mereka, salamun alaikum. Maka ini seharusnya menjadi visi kita pada saat menikah. Kita mencari pasangan yang bisa membersamai kita di dunia dan di akhirat kelak. Termasuk ilmu yang dibutuhkan adalah ilmu dalam memahami tentang setiap masalah-masalah dan bagaimana mendudukkan persoalan sesuai dengan porsinya dan bagaimana menyikapi persoalan tersebut. Kadang kita menyikapi satu masalah lebih dari porsi yang seharusnya, dan kadang kita mencarikan solusi yang tidak tepat ukurannya. Ada tahapan-tahapan perbaikan yang diajarkan dalam Islam, tahapan-tahapan yang seharusnya kita tempuh, dan kadang kita menempuh tahapan ketiga sebelum kita menempuh tahapan pertama umpamanya. Ini semua perlu dipelajari dengan baik. Oleh karenanya sangat diperlukan ilmu yang benar di samping niatan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah sekalian, adalah orang yang bisa bahagia dalam pernikahannya adalah orang yang senantiasa membangun pernikahannya dengan ketakwaan. Karena ketakwaan adalah solusi dari semua persoalan. Dalam Al-Quran, surat ke-65 namanya surat At-Talaq, surat tentang talak. Di sini dibahas tentang masalah talak. Tapi jika kita bertanya kepada para ulama kita, di mana kita bisa dapatkan ayat-ayat tentang keutamaan takwa, justru mereka akan mengarahkan kita di antara dalil yang paling utama yang terdapat dalam surat At-Talaq. Dalam surat At-Talaq Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada juga wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Banyak sekali keutamaan-keutamaan tentang bertakwa. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah mudahkan segala urusannya. Allah senantiasa memberikan solusi dari semua persoalannya. Itu tercantum dalam surat At-Talaq. Allah mau mengingatkan bahwa seandainya kita bertakwa, talak tidak akan terjadi. Tidak perlu terjadi jika kita adalah hamba-hamba yang bertakwa.
Allah juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat kalian yang 5 kali sehari semalam, dan secara khusus salat wusta, salat yang pertengahan, salat asar menurut kebanyakan ulama kita. Dan ketika salat hendaknya kalian berdiri dengan keadaan khusyuk. Ayat ini jamaah sekalian, ayat tentang bagaimana meningkatkan kualitas salat kita, kita dapati di antara ayat-ayat tentang masalah talak. Ayat-ayat sebelumnya tentang talak, ayat-ayat setelahnya tentang talak. Disisipkan di antara masalah-masalah talak tentang menjaga solat. Artinya seandainya kita bertakwa kepada Allah, dan di antara ciri takwa adalah menjaga solat dan memperbaiki kualitas solat, maka insya Allah perceraian bisa dihindari. Kadang perceraian muncul ketika kualitas ibadah solat kita menurun, atau ketakwaan kita sudah makin menurun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah sekalian, di antara hal yang diperlukan untuk menghindari yang namanya talak, padahal memang tidak diperlukan, adalah kita menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada talak tersebut. Di antaranya adalah persoalan kemaksiatan. Kemaksiatan, dan ketika di antara pasangan ada yang berdosa kepada Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, tidaklah 2 orang yang saling mencintai, 2 orang yang saling berkasih, lalu akhirnya berpisah, kecuali disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah seorang di antara keduanya. Perselingkuhan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, itu mempengaruhi hubungan dengan pasangan kita. Kapan ada salah seorang di antaranya selingkuh, melakukan kemaksiatan, mendekati zina, maka apalagi jika jatuh dalam zina, maka itu adalah pemicu utama terjadinya talak ini. Maka diri kita perlu untuk kita jaga. Berapa banyak kadang muncul pihak-pihak ketiga yang kelihatan ingin menjadi solusi bagi permasalahan di antara rumah tangga kita, padahal pada hakikatnya ingin memperkeruh persoalan, bahkan ingin merusak hubungan kita dengan pasangan kita. Masalah-masalah persoalan-persoalan hidup itu suatu hal yang wajar. Perselisihan di antara suami istri suatu yang wajar, maka bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik. Namun hati-hati ketika datang pihak yang ketiga yang bukan justru memperbaiki hubungan, tapi justru ingin merusak hubungan di antara suami dan istri. Dan yang keempat yang menyebabkan di antara perceraian ini adalah ketika seorang pasangan atau kedua-duanya mengharapkan pasangan yang bersama dengannya adalah seorang manusia yang ideal, yang tidak memiliki kesalahan sama sekali, tidak memiliki aib sama sekali. Dia sangka dia telah menikah dengan seorang malaikat, atau seorang laki-laki menyangka dia telah menikah dengan bidadari umpamanya. Padahal kita manusia biasa yang punya kekurangan-kekurangan. Dan Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah pasangan kalian dengan cara yang terbaik. Jika ada sesuatu yang tidak mengenakan kalian, tidak suka kalian terhadap sesuatu akhlak atau sesuatu kelemahan pada pasangan Anda, maka boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, padahal disitulah letak kebaikannya. Kita kadang menganggap ini kekurangan pasangan kita, padahal dari situlah kelebihannya. Dan kadang kita menyukai sesuatu padahal dia adalah mudarat bagi kita, dan kadang kita menganggap suatu bahaya padahal di sana adalah kebaikan untuk kita. Maka jamaah sekalian, suami istri saling melengkapi. Suami kadang salah sebagaimana istri kadang salah. Inilah tugas bersama untuk saling melengkapi dan saling menguatkan, bukan justru untuk saling melemahkan. Maka ketika ada yang salah diingatkan, dan itulah jalan yang terbaik, bukan justru kita berpikir pendek untuk memisahkan diri kita dengan pasangan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Hadirin sekalian, sebagai khutbah penutup kembali kami ingatkan bahwa Islam senantiasa menjadi solusi yang terbaik terhadap semua persoalan hidup kita. Maka jangan sampai kita berlagak mengkritisi hukum Islam. Kadang sebagian menganggap poligami adalah sesuatu bentuk ketidakadilan, diskriminatif terhadap wanita dan sebagainya. Kadang mengatakan memudah-mudahkan persoalan menikah adalah suatu hal bentuk yang tidak pantas. Lalu kita membuka selebar-lebarnya perzinahan atau hal yang bisa menjerumus kepada zina. Agama ini dan kehidupan ini, bahkan semuanya milik Allah. Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Cintailah agama kita, pelajari dengan baik. Di sana kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia sebelum kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Hadirin sekalian, hari Jumat adalah hari yang paling tepat untuk selalu kita berbenah diri, untuk kita mengadakan perenungan dan untuk kita berazam lebih baik daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuka hati-hati kita dan menguatkan kita untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, masyarakat kita dan negeri yang kita cintai dari segala mara bahaya, bencana yang kita saksikan atau yang kita rasakan akhir-akhir ini. Hadirin sekalian, jangan juga lupa doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ditimpa bencana di Sumatera dan sekitarnya, dan juga saudara-saudara kita di Palestina, Gaza yang masih mengalami genosida di tempat tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami qarib mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham du'afa'ana, Allahumma altuf bi du'afa'ina ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma anji ikhwanana al-mustadafina fi Palestin. Allahumma anji ikhwanana al-mustadafina fi Gaza wansurhum ala adaihim ya rabbal alamin. Allahumma arham bi du'afa bi Allahumma arham bil mankubina wal musabina fi Sumatera. Allahumma shfi mardahum wa dawi jarhahum wa atain ja'iyahum ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.